Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk MSMI dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bentuk perencanaan bisnis kami yang bernamakan Okashi. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan tentang organization plan, financial plan, growth plan, contingency plan, five forces, pestle, SWOT, dan terakhir yaitu cost and profit. Dan berikut manajemen tim plan kami, yaitu saya sendiri, Mario Dodo sebagai CEO. Selanjutnya ada Tiara Zeta sebagai finance manager. Setelah itu ada Raisa Latifa sebagai marketing manager, dan terakhir itu Medi Satria sebagai product manager. Organizational plan. Develop the plan. Yang pertama, Okashi harus menemukan visi dan misi. Yang kedua, menyusun goals bisnis. Translate the plan. Yang pertama, Okashi harus mencari strategi agar terwujudnya visi dan misi seperti di poin yang develop the plan. Yang ketiga, ada plan operations. Yang pertama, menentukan target. Yang kedua, menentukan crisis planning. The execute the plan ada yang pertama, membuat performance dashboard. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan yang sudah disusun. Yang terakhir ada monitor and learn, yaitu tetap mengontrol sesuai tujuan dan mengontrol kegiatan operasional. Di rencana finansial ada proyeksi penjualan, budget pengeluaran, dan laporan penjualan. Di proyeksi penjualan ini ada potensi penjualannya yaitu 21 saldo. Untuk harga per unitnya adalah 25.000, potensi pendapatan penjualannya adalah 525.000, biaya per unitnya adalah 8.500, harga pokok penjualannya Rp180.000, laba kotor yang didapat adalah Rp345.000. Di budget pengeluaran itu ada variable cost serta biaya tetap bahan baku. Yang terakhir laporan penjualan. Okashi melakukan laporan penjualan itu setiap bulannya selama setahun ke depan supaya dapat melihat grafik penjualan dengan efektif. Baik, selanjutnya growth plan yang kami terapkan pada bisnis kami itu yang pertama ada start promotion, kedua ada viral loops, ketiga ada check pricing, keempat ada ensure quality, kelima ada word of mouth, keenam ada strong branding, ketujuh ada targeted social media, dan terakhir itu customer experience. Baik, selanjutnya dalam contingency plan dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada scenario, kedua ada risk probability, ketiga ada preparation, dan terakhir itu response. Dalam scenario ada namanya network failure, dan hal ini dapat diprediksi dan juga sulit untuk dikendalikan. Dan network failure ini merupakan resikomu bagi setiap pembisnis. Dan yang kedua ada dalam risk probability, yaitu bahwa kalau network failure itu sering terjadi dan dapat terjadi oleh kesalahan internal ataupun faktor yang hal ini tidak dapat diprediksi. Contohnya seperti cuaca buruk. Dan ketiga ada preparation. Di dalam preparation ini marketing team memiliki akses ke jaringan sekunder jika network failure itu terjadi. Dan jika ini terjadi, maka akibat ini merupakan kesalahan dari eksternal. Maka dari itu marketing harus tahu siapa yang perlu mereka hubungi. Dan yang keempat itu ada response. Dalam hal ini marketing team harus segera beralih ke jaringan sekunder dan mengingatkan ke semua karyawan untuk segera mungkin untuk beralih ke jaringan sekunder. Lalu di sini kami akan membahas mengenai five forces dari low, medium, sampai high. Yang pertama mengenai persaingan perusahaan, di mana persaingan yang terjadi seperti persaingan harga, persaingan iklan atau promosi, membuat produk baru dan memperbaiki kualitas pelayanan dan memberikan jaminan bagi konsumen atas produknya dan bisa dalam bentuk persaingan harga maupun persaingan iklan. Dan yang kedua, terdapat potensi masuk ke persaingan baru yang mengenai pesaing baru tersebut pada sebuah industri persaingan membawa dinamika baru bagi persaingan karena pendatang baru tentunya memiliki ambisi untuk mendapatkan bagian dari pasar dan sumber daya utama dari persaingan tersebut. Lalu yang ketiga mengenai potensi ancaman produk pengganti, di mana produk pengganti dapat mengancam atau mengurangi keuntungan atau laba potensial yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Semakin banyak alternatif dari harga produk yang bisa menjadi pengganti dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan, maka semakin ketat batas yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh labanya tersebut. Lalu yang keempat terdapat daya tawar pemasok. Pemasok dapat mengancam perusahaan apabila para pemasok melakukan kenaikan harga terhadap produk yang dijualnya. Pemasok bisa memiliki daya tawar yang kuat dapat mengurangi profitabilitas perusahaan itu tersebut. Dan yang terakhir ada daya tawar konsumen. Konsumen bersaing dalam industri dengan cara seperti melakukan penawaran harga, menginginkan mutu produk yang lebih tinggi, mengharapkan pelayanan yang lebih baik, serta dapat berperan juga sebagai pesaing. Semua hal tersebut dapat
mengurangi profitabilitas dari industri tersebut. Lalu mengenai pestle analysis, kita ada 6 tentunya. Yang pertama adalah politik. Faktor politik itu meliputi kebijakan pajak, kebijakan tenaga kerja, bahkan kebijakan tanggung jawab terhadap lingkungan juga. Situasi politik yang tidak stabil maka semakin mempengaruhi kesehatan bisnis, sehingga perlu Anda perhatikan bahwa bisnis yang sedang dijalankan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah juga. Yang kedua mengenai ekonomi. Ketika nilai tukar mata uang sedang naik, nah hal tersebut itu tentu akan mempengaruhi keputusan Anda dalam menetapkan harga dan strategi bisnis lainnya. Yang ketiga, terdapat sosial. Sosial tren yang sedang dipegang oleh komunitas konsumen yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja atau berkehidupan. Terdapat banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi aspek sosial ini, yang meliputi tentang tingkat pendidikan masyarakat, pertumbuhan penduduk, bahkan kondisi lingkungan juga. Akhir-akhir ini, sandwich atau sando lagi banyak digemari, baik buah ataupun sandwich daging juga. Sandwich buah ini yang dikenal dengan sando memiliki nutrisi yang baik, serta hal tersebut cocok untuk menjalani ketika hidup sehat. Keempat, terdapat teknologi. Perusahaan setidaknya harus menggunakan teknologi dalam pemasaran mereka. Untuk beradaptasi dengan persaingan bisnis dapat menikmati e-commerce atau online delivery ketika dalam menggunakan penerapan teknologi dalam bisnis mereka. Lalu yang kelima, terdapat environment. Lalu yang kelima mengenai environment atau lingkungan. Bagi seorang pembisnis dapat dimulai dengan penerapan bahan-bahan ramah lingkungan, mulai dari bahan produk maupun bahan pelengkap seperti kemasan. Pembisnis juga harus menerapkan kebijakan no plastic more. Yang terakhir terdapat legal. Faktor legalitas lebih mengarah kepada aturan hukum baku yang bukan hanya dibuat pemerintah. Misalnya, standar pada mutu produk makanan yang terstandarisasi oleh BPOM dan MUI, atau aturan pemasaran reklame atau hak-hak konsumen. Produsen harus mendaftarkan makanan yang ke dalam BPOM tersebut agar konsumen tahu bahwa dalam bahan-bahan produk makanan tersebut yang dijual sudah lolos legal atau halal. SWOT analysis, strengths, menggunakan pemasaran yang menarik sebagai bisnis baru seperti order via TikTok, Instagram, dan bertemu secara langsung. Memiliki supply chain yang luas sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan efisien. Lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Relasi banyak, jaringan untuk pemasaran mudah, komunikasi antar pembeli dan konsumen baik dalam kampus. Lalu, harga produk yang terjangkau. Weakness. Yang pertama, bahan dan isi roti yang tidak tahan lama, sehingga membuat kami harus membatasi pembelian bahan dan menargetkan penjualan agar bahan habis terpakai sebelum masa kadaluarsa. Yang kedua, kurang variasi rasa karena sandwich kami hanya menyediakan isi buah-buahan saja. Opportunities bisa menjadi peluang usaha jajanan yang menyajikan di pasaran. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang meminati makanan yang gurih dan manis. Yang ketiga, karena sandwich isi berbagai buah ini bisa dinikmati oleh semua usia, dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang keempat, bahan yang digunakan dalam pembuatan sandwich mudah didapatkan. Lalu yang terakhir, treats. Produk sandwich yang hanya berisi buah akan membuat pelanggan jenuh dengan produk yang kami buat. Yang kedua, harga produk pesaing lebih murah. Dan yang ketiga, adanya produk serupa dan tidak jauh beda dengan produk Okashi dan banyak produk yang telah lama dikenal oleh masyarakat lain. Cost and profit Okashi. Sistem penjualan kami yaitu minimal pembelian 2 pieces dengan harga 25.000. Penjualan yang dilakukan pada tanggal 25 November sampai 7 Desember 2022 dengan terjual sebanyak 14 sandwich varian pisang, 18 sandwich varian strawberry, dan 10 sandwich varian jeruk. Harga bahan yang dikeluarkan yaitu 2 pak isi 21 roti tawar gandum dengan harga 44.000, lalu 1 pak strawberry isi 18 buah dengan harga 39.000, 1 sisir pisak raja berisi 14 buah dengan harga 30.000, 1 kilo jeruk berisi 10 buah dengan harga 25.000.
Lalu dengan kemasan kami memakai Kraft Triangle Sandwich Box. Di sini kami membeli 21 dan sudah ada 2 sandwich di dalamnya, itu dengan harga 42.000. Jadi total secara keseluruhan bahan yang dikeluarkan yaitu 180.000. Penjualannya itu 21 dikali 25.000 per 2 pieces, yaitu totalnya Rp525.000. Untuk menghitung laba, penjualan dikurangin modal. Penjualan kami yaitu 525.000 dikurang modal 180.000. Jadi laba yang kita peroleh adalah Rp345.000. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai bisnis Okashi, yaitu makanan sandwich yang berisi buah-buahan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Okashi adalah makanan ringan yang menyajikan sandwich isi berbagai buah yang berlokasi strategis di pusat kota Jakarta Selatan, Kuningan, yang menjadi tujuan makanan penutup di pusat kota. Okashi melayani penduduk setempat dan pelajar. Kami tahu bahwa pelanggan kami adalah alasan mengapa kami berada dalam bisnis ini.